Sang putri ini harus jual diri untuk ada uang mendapatkan uang untuk penguburan. Dia dipaksa harus menikah dengan orang tua sudah 70 tahun. Ketika mereka akan menikah, tiba-tiba militeristik menggunakan banyak emas untuk beli dia. Ngokdung tidak mengerti kenapa pria ini selamatkan dia. Tidak lama pria itu bawa dia ke tempat sebelum adalah istana. Dan pria itu adalah pemilik tempat ini. Pria itu bilang Ngokdung adalah istri ketiga punya dia. Balik ke tempat lama, Ngokdung merasa sangat sedih. Kembali ke kamar punya dia semua masih seperti dulu. Tapi sekarang sudah milik orang lain. Sang putri sekarang hanya seperti lelucon. Dan yang lebih kejam Ngokdung menemukan. Pria ini adalah Tam Ho. Orang yang dulu dia terukir simbol di dahi. Tam Ho selama berapa tahun berjuang untuk menjadi jenderal. Tujuan adalah kembali dan balas dendam dengan Ngokdung. Bagi Ngokdung ini adalah penghinaan. Sekarang Ngokdung bersumpah tidak mau menyerah. Tapi Tam Ho peringatan dia. Jika kau berani mau bunuh diri, saya akan mengali mayat ayah kau. Mendengar itu Ngokdung baru menyerah. Dia baru mengerti, hari-hari penderitaannya baru saja dimulai. Suatu hari, dua istri punya Tam Ho ambil alasan perbaiki pakaian. Dan terus menusuk jarum ke tubuh Ngokdung. Tapi dia tetap menahan tidak teriak sekalipun. Tam Ho di samping melihat semua. Tapi dia masih biarkan mereka siksa Ngokdung. Satu hari, Tam Ho ajak Ngokdung keluar. Dia sengaja menaikkan statusnya Ngokdung. Lalu memberitahu ke semua jika Ngokdung sekarang adalah istri ketiga punya dia. Wanita di dunia ini setelah matikan lampu semua terlihatnya sama aja kan. Dua kata mulia hanya untuk pertunjukan. Ngokdung marah ingin bangun pergi. Tapi Tam Ho langsung mengancamnya. Jika kau berani pergi, saya akan kirim orang hancurkan kuburan keluarga kau. Dan dia masih bisa omong. Menikah kau hanya untuk siksa kau saja. Jika Ngokdung mohon sama dia, dia akan maafkannya. Tapi Ngokdung tidak mau menyerah. Lalu melihat Tam Ho sedang main dengan wanita lain. Dia tidak bisa menahan air matanya. Tam Ho melihat Ngokdung tidak mau mohon sama dia. Jadi memikirkan cara untuk menyiksanya. Kali ini dia memaksa Ngokdung harus pakai pakaian punya putri. Biar orang lain melihatnya. Saya bawa dia ke sini untuk kalian senang. Tam Ho ingin malukan Ngokdung. Tapi tidak menyangka ada seorang pria berdiri dan ingin bantu Ngokdung. Setelah bicara sebentar baru tahu pria itu adalah Fan Hien, teman sejak kecilnya. Ngokdung baru bisa senyum. Tapi kebenaran Fan Hien tidak bisa bantu dia. Kebaliknya membuat Tam Ho semakin marah. Dia memalukan Ngokdung dengan cara brutal. Satu hari ketika Ngokdung sedang bakar dupa untuk orang tua. Tiba-tiba Fan Hien datang dan omong. Dari pertemuan itu, dia sudah tahu Ngokdung sedang menderita. Jadi Fan Hien ingin bawa dia pergi dari sini. Tiba-tiba ada suara tembakan. Fan Hien jatuh ke tanah. Lalu Tam Ho muncul. Dia sangat marah melihat Ngokdung. Ngokdung berdiri di depan bantu Fan Hien. Wanita ini memutuskan untuk belahan di dahi. Darah penuh di wajah dia. Saya akan balikin buat kau. Saat ini Ngokdung gunakan diri untuk melindungi Fan Hien. Tapi Tam Ho tidak sengaja omong. Dia akan hancurkan Fan Hien. Karena ingin selamatkan teman satu-satunya. Ngokdung akhirnya tinggalkan kesombongan. Buka pakaian di depan Tam Ho. Tam Ho melihat istri dia karena mau selamatkan pria lain. Sekarang dia merasakan tidak punya harga diri. Cepat tembak mati tuh Fan Hien untuk saya. Ketika Tam Ho berbalik ingin pergi, Ngokdung langsung ambil pistol. Arahkan ke kepala dia dan mengancam Tam Ho. Tam Ho hanya bisa setuju dengan Ngokdung. Tidak bunuh Fan Hien lagi dan suruh dia keluar dari ibu kota. Karena ingin Tam Ho tidak benci dia lagi. Ngokdung menggunakan pisau membuat sayatan di dahi. Darah ada di mana-mana. Saya kasih tahu kamu. Yang kau sakiti bukan di sini. Tapi di sini. Ngokdung hancurkan kecantikan membuat Tam Ho takut. Dia khawatir Ngokdung akan melakukan lagi. Menyisakan diri sendiri. Karena itu, Tam Ho tidak mau keras sama Ngokdung lagi. Lalu selalu ada samping Ngokdung. Berharap bisa menebus kerusakan yang dia sebabkan. Tam Ho ingat rasa pertama kali ketemu dengan Ngokdung. Baru melihat jantung dia sudah terus berdebar.
Semangat membuatnya terlihat seperti ngengat. Bahkan jika ada jurang di depan, dia tetap berani melangkah ke depan. Ngokdung membuat dia ada rasa tidak bisa dihilangkan. Tapi Ngokdung yang hancurkan dia. Pisau itu terukir di hati saya. Setelah keluar dari ibu kota, Tam Ho bersumpah akan berubah menjadi orang lebih kejam. Punya kekuatan dan banyak uang harus lebih dari Ngokdung. Lalu balik dan balas dendam. Untuk dia mengerti apa itu rasa sakitnya. Akhirnya Tam Ho keluarkan semua kemarahan dia selama 10 tahun ini dia sembunyi. Dendam sama Ngokdung dari sekarang sudah hilang. Mulai sekarang dia akan baik sama Ngokdung. Tidak lama, Ngokdung hamil. Tam Ho sangat senang. Ingin menjadi suami yang baik. Sangat peduli sama Ngokdung dari A sampai Z. Malam dia tidur di lantai. Tunggu disuruh sama Ngokdung apa saja. Saat ini Ngokdung merasa sangat tenang. Tapi tidak lama Ngokdung keguguran. Tam Ho melihat obat hamil. Melihat ada racun. Ini adalah obat aborsi. Tam Ho hancur, jelas dia sudah berjuang. Dan berpikir Ngokdung akan balas dengan baik. Tam Ho pikir Ngokdung tidak mau lahirkan anak untuk dia. Ngokdung sedih tidak bisa omong apa. Kesalahpahaman antara kalian berdua semakin besar. Sekarang Tam Ho memutuskan untuk biarkan Ngokdung pergi dari rumah. Bebasin untuk dia. Setelah pergi, Ngokdung sekali lagi bisa bertemu dengan Fan Hien. Tapi kaki dia telah ditembak oleh Tam Ho. Sekarang tidak bisa jalan seperti dulu lagi. Sekarang Fan Hien ingin balas dendam dengan Tam Ho. Suatu hari Tam Ho tidak sengaja bertemu dengan Ngokdung. Sekarang dia sudah di samping Fan Hien. Tapi dia masih bisa melihat mata yang penuh rasa cinta itu. Punya Ngokdung untuk dia. Tidak tahu ini adalah ilusi atau dia sendiri yang terlalu banyak pikiran. Mungkin dia sudah terlalu bucin. Malam itu, Tam Ho datang ke kamar Ngokdung. Dia melihat sisir di meja make-up-nya. Dan itu adalah sisir yang tahun itu Tam Ho kasih untuk Ngokdung. Tam Ho langsung cari ibu dulu di istana. Dia menceritakan penderitaannya punya Ngokdung. Saat 8 tahun, karena tidak sengaja membuat ibu dia mati. Sejak itu, dia selalu hati-hati jika mau omong apa. Karena di dalam istana, selalu punya mata dan telinga. Tahun itu, Tam Ho jatuh cinta dengan Ngokdung. Jika ada orang lain tahu, mereka berdua akan mati. Ngokdung takut Tam Ho akan mati, jadi berpikir secara untuk usir dia pergi. Tapi tidak menyangka Tam Ho salah paham selama bertahun-tahun ini. Jika Ngokdung jahat, dia sudah langsung kirim Tam Ho ke ayah dia. Ngapain suruh Tam Ho menikah pelayan itu? Setelah tahu kebenaran, Tam Ho sangat menyesal. Saya adalah bajingan. Dia merasa sedih karena salah paham dengan Ngokdung. Kali ini dia harus bawa Ngokdung pulang.